jajaran pengurus yayasan serta DKM Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermujahadah bil wujud dalam menjalankan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh berjamaah, melanjutkan dengan taklim. Moga-moga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlibat curahkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hari ini kita memasuki hari yang ke-27 dari syahrul Ramadan, yang mana meskipun tadi malam dalam suasana hujan, ternyata banyak sekali masjid-masjid yang makmur dari malam. Artinya banyak yang beriktikaf dengan mengharapkan bahwasanya ibadahnya itu tepat bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya ada satu hal yang cukup menggembirakan bagi kita semua, yang meskipun tidak mengkhususkan satu malam khusus, orang siapa yang selama 3 malam penuh menjalankan daripada sholat tarawih, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, insya Allah dia mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Meskipun banyak yang mengikuti apa yang jadi petunjuk Nabi Muhammad SAW, haram min awakhir daripada bulan Ramadan, daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan dengan hari-hari yang ganjil. Tapi moga-moga niat baik mereka semua, kita semua dijadikan sebagai wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan-insan yang mengalami Lailatul Qadar di bulan Ramadan dalam keadaan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Tidak lama lagi, hanya tinggal insya Allah 3 hari lagi. Moga-moga puasanya benar 30 hari. 30 hari moga-moga. Lalu kita akan membahas sedikit tentang masalah Id yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan atau melakukan aktivitas daripada Idul Fitri terutama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pertama kali melaksanakan atau menggelar atau merayakan dari perayaan Idul Fitri itu adalah pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Pertama Rasulullah SAW menjalankan atau menyelenggarakan daripada Idul Fitri. Ada banyak kisah-kisah berkaitan dengan rianya orang Jawa bilang, Idnya, Idul Fitrinya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada ahwaliyah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Idul Fitri yang bisa dijadikan contoh oleh kita semua. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika Idul Fitri beliau banyak mengumandangkan atau membaca daripada takbir pada malam terakhir bulan Ramadan sampai dengan pagi pada 1 Syawal. Jadi sunnahnya
ukuran secara umum zaman dulu kira-kira itu 2,5 kilo, 2,5 kilo. Tapi kalau sekarang itu sudah hitungannya udah beda ya, 2,8 atau berapa itu daripada kilogram beras. Atas orang-orang yang merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan, jadi disegerakan untuk membayar zakat fitrah, mesegerakan daripada zakat fitrah. Ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebelum kesini saya sempat diskusi sama teman saya di masjid tentang kaitannya pentingnya panitia zakat itu untuk melegalkan kepanitiaannya merujuk kepada Basnas atau ada di bawah Basnas. Saya sih hanya berharap begini, Bapak sekalian, di tengah-tengah umat Islam yang secara satu sisi demikian di center, satu sisi kayak seolah-olah kita ini diambilkan sebagai mayoritas. Pesan saya hanya hati-hati bagi panitia zakat untuk kedepannya, sambil dilihat celah-celah apa yang kira-kira agar kita tetap pada posisi aman. Karena kita sekarang sudah tahu kondisinya, terlepas apa itu dari politik, terlepas apa itu dari apa, yang jelas sedikit demi sedikit kita rasakan gerak dan kebebasan mengekspresikan keyakinan kita semakin berkurang kebebasannya. Sebagai contoh yang sekarang terjadi adalah adanya mudik lebaran, terlepas itu ada COVID dan sebagainya dan lain-lain. Dan ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang hati-hati, waspada, tetap melihat situasi dan kondisi ke depan ini sebenarnya umat arahnya kemana, mau bagaimana, apa mau diacak-acak atau mau bagaimana dan bagaimana. Kita tetap sekali lagi harus waspada. Terakhir, terlepas itu disengaja ataupun tidak disengaja, moga-moga enggak disengaja, dan sudah ada klarifikasi katanya tentang satu promo lah. Promo apa? Promo nggak usah mudik, yang penting kirim makanan daerah, makanan khas, dan tersebut di situ salah satunya adalah babi panggang. Ini kan fatal Pak, masa lebaran suruh kirim babi panggang, terlepas dari sengaja dan tidak disengaja. Berarti kan ada sesuatu. Kalau yang mengucapkan tidak sadar, berarti yang ngajari, yang membisikkan di situ. Ini kan pertanyaan kita, ini sebenarnya ada apa? Kok sampai Idul Fitri jadi ajang promosi barang yang mengambil barang itu adalah jelas-jelas diharamkan dalam ajaran agama yang besok akan melaksanakan daripada Idul Fitri. Nggak usah pulang, udah terima aja bagi panggang apa segala macam. Akhirnya sekarang Masya Allah di media sosial yang banyak orang promo daging babi itu luar biasa. Terlepas itu sengaja atau tidak disengaja, tapi di situ muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya?
wa dhahiyah bi asbali ma najidu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengenakan yang terbaik dari apa yang kita temukan. Artinya kita mempunyai baju yang terbaik, pakailah yang terbaik, dan memakai wangi-wangian dan mengorbankan apa yang paling berharga yang kita temukan. Ini ajaran-ajaran orang-orang dahulu luar biasa. Kalau mau lebaran biasanya adatnya orang kampung diapakan, Pak? Beliin baju. Itu sunnah. Mencarikan yang terbaik kalau memang mampu. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu jangan dipaksa-paksa. Kemudian apa? Bersedekah. Bersedekah mengeluarkan makanan yang makanan yang terbaik dikeluarkan dan sebagainya. Ini merupakan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada istilah apa? Siapa yang melarang mudik? Mudik saja, tapi mudiknya virtual. Nggak dapat sunahnya. Mudik virtual bagaimana caranya? Jadi sedikit demi sedikit ini mulai daripada tergeser. Termasuk ini kan kita sudah tergeser. Nggak tahu sampai kapan. Sama kayak di saya Pak, sama. Karena kalau dirapatin pasti kedatangan bulan itu langsung ketua DKI-nya siapa nih gitu. Jadi kita udah Masya Allah luar biasa ini. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengenakan yang terbaik dari apa yang kita temukan, memakai wangian dan mengorbankan apa yang paling berharga yang kita temukan. Ada satu kisah pada lebarannya Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, di mana Sayyidina Ali itu pada siang pagi hari dan juga pada malam, terutama ditekankan pada pagi harinya itu membagi-bagikan makanan yang dimiliki Sayyidina Ali. Tapi ketika Idul Fitrinya pas hari lebarannya beliau makan daripada makanan yang istilahnya tidak layak konsumsi. Karena apa? Karena kepenginnya. Sampai beliau juga masih menyediakan sesuatu yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamunya. Ini kalau teladan daripada Sayyidina Ali tentang kedermawannya ini luar biasa, yang kita kayaknya belum mampu untuk mencontohnya. Jarang sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW sebelum menjalankan daripada sholat
Ya ini berarti umat Islam satu banyak. Mungkin satu waktu ketemu di jalan, bertemu dengan saudara-saudara kita, tapi moga-moga jangan salah dalam ucapan ketika bertemu orang dalam perjalanan. Kadang-kadang karena yang mungkin ketika tahun ketemu orang udah tinggal lagi di konferensi lewat, udah ya selamat hari Idul Fitri itu lewat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam masalah ucapan ketika antara sesama muslim itu bertemu, ketika bertemu dalam ucapan-ucapan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang biasa dilaksanakan oleh para sahabat itu adalah ucapan taqabbalallahu minkum, dan dianjurkan menjawab minna wa minkum. Ada yang nambahin taqabbal dan cari, ada yang nambahin begitu. Jadi kalau umpamanya mengucapkan kalimat-kalimat yang panjang, apalah kata-katanya, melangkai atau mampu telah datang sama dengan ini, minta maaf lahir batin, tapi di ujung tambahin taqabbalallahu minkum atau taqabbalallahu minna wa minkum atau minna wa minka, silakan. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Idul Fitri itu menjalankan daripada sholat Idul Fitri bersama dengan keluarganya, bersama dengan para sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di sini ada yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang haid. Tapi orang-orang yang haid itu juga disuruh keluar untuk merayakan Idul Fitri, di mana mereka tidak dilarang orang haid itu nggak usah keluar. Cuma keluarnya itu tidak boleh mengikuti sholat Idul Fitrinya dan semua agak menjauh meskipun memperhatikan. Umirna an nakhruja wa nuhrija al-qiyada wal 'anatik wa dhatil khuduri fa abayyanu fi syahida jama'at muslimina wa ta'batahum wa yaktasibna usul. Yang artinya kami memerintahkan untuk keluar ketika hari raya dan mengajak keluar wanita yang haid, para gadis dan para wanita pingitan. Adapun para wanita haid, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan khutbah, dan mereka menjauh dari tempat sholat. Jadi Idul Fitri itu saatnya keluar rame-rame untuk menjalankan daripada sholat Idul Fitri. Itu dulu. Sekarang tidak lagi dianjurkan sholatnya begini-begini. Ketika tadi Pak Jiwa menyampaikan, Masya Allah, kemarin saya dapat info di mana, di kecamatan itu ya biasanya sholat Id ya. Itu kayaknya tahun sekarang juga nggak mengadakan, karena wanitanya nggak siap. Saya dapat info karena kemarin ada salah satu masjid yang meminta saya jadi imam Idul Fitri. Saya bilang nggak bisa. Kenapa panitia nggak jadi di lapangan? Tapi moga-moga di sini jadi. Dan bahkan moga-moga jadi. Kalau nggak jadi, mungkin lebih fokus di masjid juga. Ya Pak Haji ya. Jadi Masya Allah saat ini luar biasa kita ini. Serba terbatas bagaimana kondisinya. Masya Allah luar biasa. Moga-moga tetap diberikan keistiqomahan umat Islam, diberikan kesabaran sehingga tetap istiqomah di dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan daripada sholat Id. Jadi menurut keterangan-keterangan daripada riwayat-riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat Idul Fitri itu waktunya diakhirkan sampai dengan matahari setinggi satu tombak atau kira-kira 2 meter. Beda ketika Rasulullah menjalankan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu malah disegerakan. Tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah SAW diantaranya adalah agar memberikan waktu bagi orang-orang yang belum zakat fitrah untuk segera
Id. Rasulullah mengakhirkan daripada sholat Id. Berkaitan dengan ucapan daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Jubair bin Nufair karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yawma Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Kata Habib Ibnu Hajar wa isnaduhu hasanun. Kata Imam Ahmad wala ba'sa an yaqula rajulun rajuli yawma Id taqabbalallahu minna wa minka. Jadi bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW diceritakan dari sahabat Jubair bin Nufair bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka bertemu pada Yaumul Id, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kita yang taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu itu yang pokok. Kemudian dari berbagai macam keterangan disimpulkan juga dikaitkan dengan masalah adat, terutama yang ada di antara kaum muslimin berkaitan dengan hablum minannas, hablum minallah, kemudian daripada persaudaraan, daripada ukhuwah Islam dan sebagainya. Maka dari kalimat-kalimat yang ada berseliweran tentang ucapan mubarak yang penting satu ada kalimat taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Terus ada kalimat meskipun di sini ditambahin mohon maaf, artinya saling maaf memaafkan, enggak masalah. Tapi yang pokoknya itu taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun kalimat-kalimat pembukaan yang apa segala macam seperti puisi apalah segala macam silakan. Tetapi kalau bisa yang ini jangan dihilangkan. Yang taqabbalallahu minna wa minkum. Terus ada juga mungkin doa-doa ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Terus apa segala macam silakan itu doa. Tapi sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkumnya atau taqabbalallahu minna wa minkanya jangan dihilangkan. Karena ini merupakan satu ucapan doa yang doa itu berkaitan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk yang mengucapkan dan yang menjadi objeknya, moga-moga Allah menerima amal. Moga-moga Allah menerima amal ibadahnya, terutama adalah amal daripada ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu doa yang pokok. Adapun ketika itu ya udah biar tambah sempurna, dosa dengan Allah terampuni, dosa dengan sesama manusia juga terhapuskan, saling memaafkan silakan. Kemudian Rasulullah SAW itu juga seorang nabi yang pada Idul Fitri melakukan silaturahim. Jadi kalau ngomong silaturahim itu itu adalah budaya orang Jawa. Rasulullah SAW itu mengunjungi rumah para sahabat
tempat wisata. Nah, Bapak-bapak lihat kan, Lebaran itu setelah 1 hari, bahkan kadang masih 1 hari di hari raya Idul Fitri, itu yang ramai apa Pak? Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata. Jadi mana-mana, yang di pantai, yang di pegunungan, yang di pinggir kali, atau yang apa, Masya Allah, itu yang ramai-ramai begitu. Apakah nggak boleh umat Islam yang merayakan daripada hari raya itu berkunjung kepada tempat yang ramai? Boleh, silakan, dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi tempat yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang di dalamnya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan. Dan silaturahimnya benar-benar niatnya adalah mau silaturahim, kemudian di sana saling mendoakan dan sebagainya. Budaya yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini juga sudah terkikis. Lebaran kalau zaman dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari masih banyak muter yang undang kunjungi yang sepuh-sepuh, minta maaf segala macam, didoakan itu sama yang sepuh-sepuh, doa-doa kebaikan dan sebagainya. Sekarang itu terkikis dengan perkembangan teknologi. Silaturahim cukup lewat apa? Lewat media sosial, apa segala macam, yang mana sangat mengurangi daripada nilai kesakralan daripada silaturahim sendiri, yang mana Rasulullah SAW mencontohkan silaturahim pada Idul Fitri adalah dengan saling berkunjung. Dari berkunjung itu di dalamnya saling mendoakan kebaikan-kebaikan. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sama persis seperti yang diajarkan oleh para mungkin orang tua kita, guru-guru kita, guru pesantren, guru ngaji kita di kampung dan sebagainya. Ini memang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW pun pada hari raya Idul Fitri sempat ada satu hal yang dilakukan oleh beliau, yaitu dengan menghadiri atau mendatangi tempat keramaian. Diceritakan dalam suatu hadis bahwasanya suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW pernah menemani Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ngapain? Mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Ini ada hiburan. Ayolah, kita apa namanya? Ya mungkin kalau zaman sekarang apa namanya istilahnya? Yang kita hadiri acara apa namanya, perlombaan apa atau atraksi apa. Tetapi di sini yang wajib digarisbawahi adalah ketika zaman sudah sangat modern, meskipun Rasulullah mengunjungi tempat-tempat yang mengunjungi tempat yang ramai seperti ini, jangan kemudian dimakan mentah-mentah bahwasanya kita dianjurkan mengunjungi ke tempat yang ramai pada Idul Fitri sembarang tagar. Artinya dari bahasa mengunjungi ini berarti bahasanya kayak wisata. Silakan berwisata, tetapi catatannya wisata tersebut satu, bukan wisata yang mengandung kemusyrikan. Yang kedua, silakan mengunjungi tempat keramaian, tetapi yang di dalamnya tidak ada unsur kemaksiatan, ada ikhtilat, ada fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Karena itu jelas bertentangan dengan yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini diceritakan dalam hadis-hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, bahkan Sayyidatina Aisyah sampai memunculkan kepalanya di atas bahu Nabi Muhammad SAW sehingga bisa menyaksikan permainan dengan permainan atraksi tombak dan tameng itu dengan sangat jelas, dengan jelas sekali dan dengan puas. Oh, berarti nonton, tetapi nonton sesuatu yang memang mubah, dibolehkan, bukan malah apa namanya nonton hiburan joget-joget di hadiran, kemudian apa segala macam yang bertentangan dengan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Fitri adalah hari
yang harus, bukan yang harus, yang seyogyanya umat Islam itu menikmatinya dengan bahagia. Bahagia apa? Bahagia moga-moga dalam amalan selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah di bulan Ramadan, memang hari itu turunlah yang namanya maghfirah, ampunan dari Allah, turunlah rahmat dari Allah, turunlah ilmu minanah. Harusnya begitu, senang. Tapi sekali lagi kita diuji satu dengan kesabaran saat ini, dengan kesabaran. Moga-moga pun dengan kondisi semacam ini setelah Ramadan lewat masuk Idul Fitri tidak keluar caci maki kita, tidak keluar. Artinya waspada daripada hal-hal yang dapat merusak hasil ibadah kita di bulan Ramadan. Karena diceritakan di dalam satu hadis termaktub dalam kitab Du'aul Nasihin bahwasanya iblis laknatullah pada malam Idul Fitri, sekali lagi ini iblis kayak orang gemes, teriak-teriak, ditanya sama anak buahnya. Kalau bahasa kitanya sampai si bos, bos kayak marah-marah sih. Kalau bahasa kitanya ya sih bahasa kita. Gimana saya gak marah? Malam ini umat Muhammad diampuni dosanya sama Allah, diampuni kesalahan-kesalahan, turun daripada rahmat Allah. Bahasa kita kesel, saya paling kesel kalau melihat manusia itu diampuni dosanya sama Allah, diturunkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kesel. Dan terus bagaimana kita bos kalau bahasa kita? Udah bikin mulai dari detik ini juga, atau esok dari detik ini juga, bikin supaya umat Muhammad itu kembali dimurkai oleh Allah. Maka mulai malam Idul Fitri itu yang namanya iblis, junudul syayatin itu udah berseliweran. Bagaimana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjalankan ibadah di bulan Ramadan sehingga turun daripada maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, kemuliaan Allah turun ada pada dirinya, itu malam bulan satu Syawal itu kembali dicabut oleh Allah untuk menyambut Allah, digoda. Dan mulailah dengan telanjang mata kita saksikan pada malam Idul Fitri orang tidak canggung-canggung bermaksiat. Yang pada doyan minuman keras di pinggir jalan atau apa. Yang pasangan bukan muhrimnya, ya udah belak-belakan kelihatan. Dibikin juga buat yang ahli ibadah bagaimana dia berantem sama keluarganya, dibikin berantem sama orang tuanya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu murka Allah turun? Maka sekali lagi kita diperingatkan lewat kisah tadi, peringatan bahwasanya menjaga daripada nilai ibadah itu lebih susah daripada kita menjalankan ibadah itu sendiri. Maka ujian pertama bagi orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang kembali, orang-orang yang menang selama bulan Ramadan bisa memerangi hawa nafsu, akan dimulai pada malam daripada Idul Fitri, kemudian 11 Desember. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga 1 bulan nanti yang kita jalankan melaksanakan Ramadan bisa kita aplikasikan 11 bulan ke depan, sehingga meskipun Ramadan